Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil furniture dan peralatan rumah tangga lainnya yang terbaik di dunia. Potensi alam Indonesia yang kaya menjadikan bahan baku furniture dan peralatan rumah tangga lainnya mudah didapat. Tak hanya berbahan dasar kayu, peralatan rumah tangga produk Indonesia sering juga terbuat dari rotan, batok kelapa, bambu, rumput liar, daun kering, dan lainnya. Saudara, saat ini saya berada di Desa Pergam, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Salah satu desa yang menghasilkan perabotan rumah tangga yang ramah lingkungan. Selain ramah lingkungan, ternyata memiliki nilai seni yang tinggi. Nah, kira-kira seperti apa hasil kerajinan tangan yang ada di Desa Pergam ini? Ikuti saya, Jojo Fareza, di Desaku episode kali ini. Di Desa Pergam, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, terdapat pengrajin perabotan rumah tangga yang berbahan dasar kayu. Di tangan kreatifnya, Sarmili membuat berbagai perabotan rumah tangga seperti telenan, sutil, dan ulekan. Saya pun berkesempatan untuk membantu Pak Sarmili untuk membuat salah satu kerajinan, yakni telenan. Proses demi proses pun saya pelajari demi menghasilkan perabotan yang rapi dan layak digunakan. Bahan baku kayu ini berasal dari kebun Pak Sarmili yang tidak jauh dari rumah. Dalam kesehariannya, Pak Sarmili mengambil bahan baku menggunakan moda transportasi sepeda motor. Selain itu, untuk menuju lokasi, kami juga berjalan menapaki pinggiran sungai kecil.
Pak, inilah masalah kayu yang saya bikin untuk kerajinan tangan, terus diulapkan, tulenan. Ini ada jenis kayu batang seru, bisa digunakan bermacam-macam untuk kerajinan tangan. Berarti lumayan besar Pak ya? Besar Pak, ya? kalau ukuran ini umurnya sekitar 10 tahun. Ini, 10 Pak. tahun? Hampir 10 tahun. Gitu. Ini diameternya berapa kira-kira Pak ukurannya? Ukuran meter ini mencapai sekitar 30 cm nih Pak. Nah, Pak, kita penebangan dulu dengan alat yang saya pegang ini, termasuk namanya parang. Ini Pak. Nah, cara penebangan gini Pak. Nah Pak. Bang Pak ya kan, nah kita harus nebangnya dulu. Satu batang pohon telah kami dapatkan. Kami pun segera membawanya ke rumah produksi. Nah Pak, untuk kedalamannya kurang lebih berapa senti Pak? Sekitar 10 cm Pak ke bawah. 10 cm, kedalaman. Ya. Kalau untuk bebas ya atau memang sudah seperti itu? Enggak, tergantung ukuran kayu. Kalau kayunya ukuran juga. lesungnya, kalau lesungnya itu besar, dalam sampai 20 cm ke bawah. Lihat produk yang saya bikin. Kurang lebih berapa jam ini Pak untuk? 2 jam baru selesai. Satu buah ini, lesung ini. Oh, kurang lebih 2 jam untuk pendalaman. Pendalaman. Ya? Cuma prosesnya lama. Kita dulu lubang ke dalam dulu, selesai ke dalam baru kita pinggir. Apa ada teknik khusus Pak? Ya, ada teknik khusus. Kalau kita bikin ini ya kadang-kadang kalau kita nggak fokus, nggak punya teknik, kita nggak bisa ngelubangan ini Pak. Ini Pak, kalau kesulitannya Pak, apa nih Pak kesulitannya? Kesulitannya lah di dalam. Oh, ketika di dalam? Lah di dalam, lah makin dalam itu makin sulit kita bikin. Nah, kalau masih di atas, mudah. Mudah. Jadi proses finishingnya ya Pak, Ya, yang benar. sulit ya? Benar. Dan juga kalau untuk pengamplasan, pembentukan itu agak susah. Karena kita punya alat ini manual. Bukan pakai mesin. Kalau pakai mesin itu alat-alat canggih itu mudah. Jadi pemirsa, inilah
proses pembuatan lesung. Ini proses pendalamannya. Kalau misalnya sudah jadi, kurang lebih seperti ini. Butuh proses yang cukup panjang, kurang lebih 2 jam, dan harus dengan teliti dan juga harus dengan sabar ya Pak ya? Ya, benar-benar. Harus dengan sabar. Kalau untuk masalah mulanya saya mengikuti orang tua saya sejak umur 16 tahun sampai sekarang ini saya bikin kerajinan kayu itu. Sudah itu saya produk-produk yang saya bikin itu bermacam-macam seperti telenan, ulakan, mengiluk nasi, bangku dan lain-lain Pak. Kayu ini termasuk kalau untuk masalah telenan itu harus bersumber dari kayu seru, pelempang putih sama medang resak. Kalau untuk pembikinan lesung, ulakan dan milasi bangku dan lain itu harus menggunakan kayu bahan baku jenis kayu ngelanding, Pak. Kalau produk yang saya hasilkan dalam per bulan itu yang utama kali, yang terbanyak kali itu adalah telenan, Pak. Mencapai 1 minggunya 50 buah. Yang masalah untuk mengiluk nasi itu meninggalkan pesanan dari orang. Nah, setelah orang memesan langsung saya bikin dan saya antar ke tempat yang dipesan, Pak. Peralatannya cuma termasuk manual seperti ulakan, seperti suku ketam, amplas, regaji, tukul, sama pak dan lain-lain, Pak. Itu adalah sejenis masalah produk telenan, Pak. Tuh mencapai 1 minggunya 150 biji terjualnya, Pak. Karena kebutuhan masalah telenan itu setiap hari itu konsumen itu memakai kebutuhan untuk di pasar atau di rumah tangga, Pak. Kalau masalah harga itu dari 15.000 mencapai 50-an, tergantung besar kecilnya kebutuhan barang ya, Pak. Prosesnya cara manual, pakai alat tradisional kan. Nah, seperti yang saya itu sampaikan tadi ya, Pak. Karena manual ini begini, Pak, kan karena peninggalan orang tua saya itu kan, nah masalah itu saya teruskan cara manual karena alat-alat yang ditinggalkan orang tua saya tekuni sampai sekarang ini. Kalau kendala pembuatan itu ada, Pak. Kalau kendala pembuatan itu sejenis masalah itu tuh lesung batu lah, Pak. Agak susah, dan ulakan itu. Yang lain tuh mudah saya bikin. Untuk luas wilayah Desa Pergam lebih kurang 176,36 km persegi. Sedangkan jumlah penduduk di Desa Pergam sampai sekarang 2.239 yang terdiri dari 14 RT dan 4 kepala dusun. Mata pencaharian penduduk Desa Pergam mayoritas petani. Di samping petani, penduduk kita khususnya Desa Pergam ada bekerja sebagai penambang dan juga nelayan dan juga sebagai buruh harian. Lembaga-lembaga yang ada di desa seperti PKK, Karang Taruna, LVM, Irmas, Linmas, dan juga LPM. Di bidang UKM kita ada di bidang keripik pisang, dan juga kerajinan bambu, dan juga kerajinan kayu. Fungsi desa yang dimiliki dan dikembangkan saat ini untuk dalam bidang pertanian kita punya persawahan, dalam bidang wisata kita ada wisata Tanjung Limau dan juga wisata situs sejarah.
yaitu makam kakek seberang. Kemudian di samping itu kita punya peternakan madu kululut dan juga pembuatan terasi atau belacan. Kami dari pemerintah desa tetap mendukung program UKM yang ada di desa dengan cara kita mempromosi, baik itu melalui pameran dan alhamdulillah juga di tingkat kabupaten dan juga tingkat provinsi. Prestasi Desa Pergam yang dicapai hingga saat ini, yang pertama kami dari pemerintah desa pernah menerima penghargaan sebagai desa kontribusi pajak yang terbesar, dan juga kami pernah sebagai peringkat pertama dalam hal penggunaan anggaran dana desa. Untuk tingkat kecamatan kami pernah acara lomba Teluk Serujo, dan di bidang olahraga kami juga pernah mendapat juara. Dan untuk tingkat kabupaten kami juga pernah jalan kaki, itu digerakkan oleh Karang Taruna. Dengan kami berharap dengan ada program seperti ini, khususnya kami di pemerintah desa, banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang ada kegiatan di Desa Pergam, khususnya bidang UKM, dapat terbantu, baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan juga kami berharap UKM yang ada di desa kami ini dengan dapat memajukan Desa Pergam. Ini dibawa di mana, Pak? Di sini selesai kita bikin, kita taruh di sini. Guratan kayunya juga dipoles hingga halus. Sarmili dengan seksama membuat ragam kerajinan unik ini. Semua dibuat secara manual dengan menata kayu secara bertahap. Meski manual, ternyata kayu yang kasar itu menjadi halus dan rapi seperti buatan mesin. Masuk, Bu. Saya mau yang ini berapa, Pak, harganya? Yang ini 20, Bu. Yang ini berapa ini? 20 aja, Bu. Yang ini 75.000 per setnya, Bu, sama ulakannya. ya. Nanti saya beli bangku ini satu berapa harganya? 15.000 ini, Bu. 15.000. Yang ini Itu 35, Bu. berapa kurang ah? Kurangnya saya kasih 30 lah. 30.000. Sudah mau. Berapa, Ibu? Ini. Satu Hmm. itu Pak. Sama lagi, Bu. Nih, satu. Ini satu. Ini. Nah. Ini Pak uangnya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ibu. Ini, Bu. Bu, makasih, Bu. Makasih, Bu, Ya, ya. sama-sama. Jadi pemirsa, inilah hasil karya dari Bapak Sarmili yang tadi sudah kita sama-sama lakukan. Ada lesung, ada penginun nasi, ada ulekan, semuanya berbahan dari kayu. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin bisa kita lihat bagaimana Pak Sarmili untuk berjuang dengan keluarganya, memasarkan dan juga melestarikan salah satu kerajinan tradisional Indonesia. Nah, ini bakal dipasarkan juga, Pak, ya? Iya, Pak, semua Ke ya. seluruh Pulau Bangka. Oh, ini Pak gimana, Pak? Ini juga nanti dipasarkan juga ya? Iya, iya, benar. Oke.
Secara ekonomi, usaha kerajinan limbah kayu merupakan kegiatan usaha yang tidak membutuhkan banyak modal besar. Hanya dengan modal seadanya, jika diolah dengan kreatif, maka kita sudah dapat memulai bisnis ini. Memang ada faktor produksi untuk mengolah kerajinan ini. Perajin perlu memiliki alat-alat untuk mengerjakan berbagai kerajinan. Meskipun bahan baku yang digunakan limbah kayu yang dapat dicari di lingkungan sekitar, namun peralatannya perlu dipersiapkan. Meskipun demikian, peralatan yang dibutuhkan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau untuk bantuan segi pemerintah itu, kalau pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan juga provinsi belum ada. Tapi untuk pemerintah desa sudah memberi support dan melewati masalah profil desa dan juga dengan HP untuk mengenali produk saya Pak untuk pemerintah desa. Kalau untuk pemasaran itu cuma saya selama ini Ketua Wali Bangka Tengah dan Trobus dan di desa-desa yang punya pasar paginya Pak. Kalau kendala pemasaran itu pertama kali seandainya kita mau pergi jualan itu pertama kali itu hujan. Kalau ada hujan kita ada halangan nggak bisa pergi jualan Pak. Kalau penjualan itu alhamdulillah kita punya langgan untuk jualan, yang lain itu cuma tinggal pesanan. Harapan saya ke depan ini produk saya bisa diketahui oleh masyarakat seluruh Bangka Belitung, dan harapan saya juga untuk pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan, pemerintah provinsi, saya mengimbau, saya ingin bantuan melalui UKM, Pak. Itulah harapan saya ke depan, Pak. Harapan lainnya itu cukup itu, Pak. Cuma saya minta bantu untuk pemerintah provinsi, Pak. Pak Sarmili, terima kasih banyak waktunya Pak telah mengajari saya cara membuat kerajinan dari kayu ini Pak. Ini ada sebuah jalanan ulakan untuk Bapak sebagai tanda mata. Wah, Banyak sekali ini Pak. baik, terima kasih ya Pak ya. Dengan memanfaatkan hasil sumber daya alam, kita bisa membuat hasil perabotan rumah tangga yang ramah lingkungan seperti ini. Demikian Desaku edisi kali ini, saya Juju Fareza, kita jumpa lagi lain kesempatan, sampai jumpa.